Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Qin Shi Huang dilahirkan dengan nama Yin Zheng. Dia juga dipanggil Shi Huangdi, yang artinya adalah Kaisar Pertama. Qin Shi Huang merupakan raja dari negara Qin dari 247 sebelum Masehi sampai dengan 221 sebelum Masehi, setelah mempersatukan Tiongkok dengan menaklukkan 6 negara lainnya. Qin Shi Huang bisa dibilang adalah salah satu kaisar Cina paling legendaris dalam sejarah. Dia adalah penguasa Cina kuno yang paling kuat dan juga bertanggung jawab untuk membangun tembok besar Cina. Namun, di balik reputasinya sebagai seorang kaisar penakluk yang hebat, dia punya ketakutan terbesar dalam hidupnya, yaitu mati. Saking takutnya dia akan kematian, dia melakukan berbagai cara untuk bisa hidup abadi. Bagaimana ceritanya? Make sure to keep on watching. Buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel ini adalah tempat aku untuk berbagi banyak hal ke kalian, mulai dari beauty and fashion, music, travel vlog, daily vlog, paranormal experience, dan juga ada episode cerita di mana aku akan membahas kisah-kisah sejarah di dunia. Semuanya udah aku rangkum dalam playlist-playlist yang berbeda, jadi kalian bisa cek aja playlist mana yang kalian suka. Selama masa pemerintahan Qin Shi Huang, para jenderal di pemerintahannya berfokus untuk memperluas wilayah Tiongkok. Setelah menyatukan Tiongkok, dia dan Perdana Menterinya Li Si berhasil memberikan perubahan-perubahan yang baik untuk memperkuat persatuan. Dan mereka juga fokus untuk meneruskan pembangunan tembok besar Cina yang sudah ada sejak zaman-zaman berperang. Alasan kenapa dia greget banget untuk segera menyelesaikan tembok besar Cina adalah tentu saja untuk melindungi kerajaan dari pemberontak. Karena pada masa itu ada sebuah suku yang bernama Xiongnu yang begitu gencar ingin melawan kekaisaran Qin Shi Huang. Pembangunan tembok Cina pun dilakukan dengan sangat aktif. Sayangnya hal tersebut berbuntut pada konsekuensi yang besar juga. Dalam pembangunan tembok besar ini setidaknya ada ribuan orang yang meninggal karena kerja paksa. Walaupun dikenal dengan kekuasaan tangan besi, Qin Shi Huang dianggap oleh para sejarawan sebagai pendiri Tiongkok pada masa lalu. Qin Shi Huang juga dikenal sebagai kaisar yang sangat kejam. Ketika ada orang-orang yang tidak sejalan dengannya, maka sang kaisar tidak akan segan-segan untuk menghabisi nyawa mereka. Hal ini pernah dilakukannya dengan para cendekiawan yang tidak sependapat dengannya. Bagi kaisar, Tiongkok yang baru bersatu tidak boleh dipecah belah dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Makanya, agar semuanya sama dan seragam soal pemikiran, akhirnya Qin Shi Huang memutuskan untuk menghilangkan semua yang tidak sepaham. Dia menghabisi para cendekiawan yang tidak sepaham dengan dirinya dengan cara dikubur hidup-hidup. Sang kaisar juga membakar karya cipta para cendekiawan tersebut. Di samping sifatnya yang kejam, Kaisar Qin Shi Huang juga dikenal akan obsesinya terhadap keabadian. Dia memiliki cita-cita untuk hidup abadi. Qin Shi Huang meminta para ilmuwan di Cina untuk memikirkan satu hal, yaitu keabadian, dan memerintahkan para ahli kimia untuk mengembangkan ramuan keabadian. Namun, ketika ada 2 orang ilmuwan yang mengaku bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, Qin Shi Huang pun langsung marah. Dia langsung memerintahkan agar semua kaum intelektual untuk dieksekusi mati. Akhirnya, ada sekitar 460 orang kaum intelektual yang dikubur hidup-hidup karena gagal membuat sang kaisar untuk hidup abadi. Qin Shi Huang mengatakan kalau mereka benar-benar berilmu, seharusnya mereka bisa bertahan hidup atau bisa menghidupkan kembali diri mereka. What? Bro, what are you talking about, man? Setelah para cendekiawan gagal, Qin Shi Huang pun pergi ke Pulau Zifu karena dengar-dengar ada seorang pria yang tahu rahasia untuk bisa hidup abadi.
Mungkin kalau di Indonesia istilahnya kayak dukun-dukun gitu kali ya. Nah, di sana Kaisar bertemu dengan Xu Fu yang menjanjikannya ramuan keabadian yang terletak di pegunungan Penglai. Xu Fu bilang, di pegunungan Penglai itu ada seorang tabib yang sudah berusia 1000 tahun dan akan memberitahu caranya agar bisa hidup abadi. Qin Shi Huang pun langsung senang dong, dan dia langsung memberikan Xu Fu sebuah kapal untuk pergi ke pegunungan Penglai dan bertemu dengan seorang tabib tersebut. Tak lama kemudian Xu Fu pun berlayarlah ke pegunungan Penglai, dan ketika dia kembali ke sang kaisar, dia bilang, kalau mau ramuan keabadian itu ada tumbalnya. Tumbalnya adalah sang kaisar harus memberikan 6.000 perawan untuk dibawa ke pegunungan Penglai itu. Dan sang kaisar pun langsung percaya begitu saja. Dia langsung memberikan 6.000 perawan kepada Xu Fu. Setelah Xu Fu berlayar kembali, Qin Shi Huang pun menunggu dengan sabar. Tapi udah lama banget nunggu. Xu Fu ini tak kunjunglah datang menemui sang kaisar. Walaupun ini kedengarannya agak-agak gimana gitu ya, tapi ada bukti bahwa hal ini tuh pernah terjadi. Karena di Pulau Zifu, Qin Shi Huang sempat menorehkan tulisan, yaitu sampai di Fu dan mengukir batu. Dan ukiran tulisan itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Singkat cerita, Qin Shi Huang akhirnya gak sabar kan nunggu Xu Fu untuk datang, dan dia pun kembali ke Pulau Zifu. Nah, ketemulah dia dengan Xu Fu. Tapi Xu Fu bilang kalau jalur dia ke pegunungan Penglai itu dihadang oleh sebuah monster laut. Karena Qin Shi Huang gak mau nunggu-nunggu lagi, dia langsung memanggil tim pemanah untuk membunuh monster laut itu. Dan karena Kaisar tidak percaya lagi kalau Xu Fu pergi sendirian, akhirnya dia meminta para rombongan untuk ikut bersama Xu Fu. Qin Shi Huang pun ikut bersama rombongannya untuk membunuh monster laut itu. Dan ternyata monster laut itu hanyalah seekor ikan paus. Para pemanah langsung menembaki makhluk tersebut. Dan setelah peristiwa itu, Qin Shi Huang pun kembali ke Pulau Zifu dan menorehkan tulisan, yaitu mendatangi Fu, bertemu batu raksasa, dan menembak seekor ikan, yang tulisannya masih bisa dilihat sampai sekarang. Nah, akhirnya Xu Fu tahu kan dia nggak bisa menghindar lagi, apalagi ada rombongan kaisar yang mengikutinya. Akhirnya karena dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan ramuan keabadian itu, akhirnya Xu Fu ini kaburlah bersama 6.000 perawan ke sebuah pulau yang diduga Jepang, dan dia bersembunyi seumur hidupnya. Karena Qin Shi Huang percaya kepada Xu Fu, dia pun tetap menunggu Xu Fu pulang dengan membawa ramuan keabadian sesuai dengan janjinya. Dan dalam penantiannya akan ramuan keabadian dari Xu Fu, tentu saja dia harus bertahan hidup karena ada saja musuh yang berusaha untuk menghabisinya. Biasalah, pasti pemimpin juga punya banyak musuh ya. Nah, setiap saat dia ini hidup dalam ketakutan karena kaisar ini benar-benar takut mati. Nah, kalau dia kemana-mana, pasti dia punya rombongan kencana tiruan untuk mengelabui para lawan. Dan pada suatu hari, ada seorang pemuda yang bernama Zhang Liang yang berencana untuk membunuh sang kaisar. Zhang Liang ini adalah orang yang sangat ingin untuk naik pangkat menjadi penasihat Raja Han. Sampai akhirnya Qin Shi Huang yang menguasai kerajaan Han, dan dia menurunkan derajat Zhang Liang menjadi raja jelata. Karena itulah Zhang Liang ini jadi dendam gitu kan sama sang kaisar. Dia lalu bersekongkol dengan orang terkuat di Cina, yaitu Ganba, untuk menyeret gada seberat 72,5 kg ke atas bukit untuk menunggu rombongan Qin Shi Huang lewat. Nah, ketika rombongan kencana lewat, Ganba langsung menghantamkan gada raksasa itu ke kencana sehingga menewaskan seluruh orang yang ada di dalam kencana tersebut. Tapi Qin Shi Huang tidak berada dalam kencana tersebut. Dia justru ada di belakang rombongan di dalam sebuah kencana tidak berhias, seolah-olah itu milik rakyat jelata. Tapi Ganba melawan dan menghabisi para pengawal Qin Shi Huang supaya Zhang Liang bisa kabur. Di tahun-tahun terakhirnya, Qin Shi Huang sama sekali tidak mau keluar istana. Pokoknya kalau nggak perlu-perlu banget ya, dia nggak bakalan keluar karena dia ini nggak mau ngambil resiko. Lantas, dia membangun sistem terowongan dan jalur bawah tanah di bentengnya agar tidak perlu keluar di udara terbuka.
Kompleks terowongan luas itu memiliki panjang lebih dari 800 meter dan menjadi terowongan terbesar sedunia pada masa itu. Dalam kompleks itu ada istana besar yang dikelilingi 10 bangunan dan terhubung dengan jalur pejalan kaki. Pokoknya didesain sedemikian rupa supaya Qin Shi Huang ini nyamanlah tinggal di dalamnya. Selain takut dengan adanya pembunuh, Qin Shi Huang juga percaya bahwa ada malaikat maut yang sedang menunggunya di luar. Dia pun tinggal dalam benteng-benteng dan terowongan-terowongan agar dia tidak dapat dilihat oleh roh-roh kegelapan yang mencarinya. Setahun sebelum kaisar wafat, ada sebuah meteor yang jatuh ke bumi. Dan ternyata itu bukan batu biasa ya teman-teman, karena ada tulisannya yang berbunyi, Agustus pertama, kaisar akan mati dan negerinya tercabik-cabik. Aku juga gak ngerti gimana meteor bisa ada tulisan ya, tapi berdasarkan sumber yang aku baca ya memang seperti ini ceritanya. Nah kan kaisar takut banget ya sama kematian, dan ini tuh udah jadi rahasia umum gitu. Semua orang tahu kalau dia tuh takut mati. Akhirnya dia yakin kalau memang ada orang yang sengaja menuliskan sesuatu setelah batu itu mendarat. Kaisar Qin Shi Huang pun penasaran dan ingin tahu siapa pelakunya, dan dia pun menuntut agar pelakunya segera mengaku, atau kalau tidak, semua orang yang tinggal dekat jatuhnya meteor itu akan terkena ganjarannya. Akhirnya karena tidak ada yang mengaku, dia pun memerintahkan penangkapan agar semua orang yang tinggal di sekitar tempat jatuhnya meteor untuk dijebloskan ke penjara dan dihukum mati. Dia dan pasukannya bahkan berhasil mendapatkan meteor itu dan menghancurkannya dengan cara dibakar. Menurut sejumlah laporan, setelah memerintahkan pembunuhan besar-besaran tersebut, dia lalu memanggil para pemusik untuk memainkan lagu-lagu tentang keabadian. Xu Fu tidak pernah mengirimkan ramuan keabadian seperti yang dijanjikannya, tapi Kaisar Qin Shi Huang tidak pernah menyerah. Dia meminta semua ahli kimia untuk membuat obat apapun untuk bikin dia tetap hidup dan tetap sehat. Bahkan, dia akan meminum apapun yang diperintahkan oleh ahli kimianya, termasuk sebotol cairan penuh merkuri. Qin Shi Huang sedang berkeliling kerajaannya ketika akhirnya merkuri tersebut menewaskannya. Ia selalu membawa satu wadah kecil zat itu kemana-mana yang oleh para tabib kerajaan disebut sebagai obat keabadian. Tapi zat itu malah memperpendek usianya sehingga dia pun meninggal di usia yang cukup muda, yaitu 49 tahun. Saat dia meninggal, Qin Shi Huang ini sedang dalam perjalanan menuju istananya. Sehingga para penasehatnya ini takut membayangkan apa yang terjadi jikalau rakyatnya tahu bahwa Kaisar Qin Shi Huang telah meninggal. Dan orang kepercayaan kaisar yaitu Zhao Gao bersikeras untuk menyembunyikan kematian sang kaisar. Selama berbulan-bulan kemudian, Zhao Gao berpura-pura bahwa Qin Shi Huang ini masih hidup dan mengeluarkan perintah-perintah seolah-olah perintah tersebut berasal dari Qin Shi Huang. Sementara itu, jasad Qin Shi Huang dibawa ke istana dan ditutupi sedemikian rupa untuk menutupi bau mayatnya yang menyengat. Jika Qin Shi Huang tidak bisa hidup abadi, dia pun tidak sudi menjadi kaum jelata di neraka. Sehingga dia bertekad untuk menjadi penguasa di alam baka dan mempersiapkan pasukannya sendiri. Sebelum dirinya menjadi kaisar pun, dia sudah mempersiapkan makamnya. Dan ketika dia wafat, setidaknya ada 700.000 budak yang mengerjakan proyek makamnya itu. Makamnya dibikin sangat megah luar biasa, ada tiruan istana-istana, menara-menara, aliran sungai, dan langit-langit penuh dengan perhiasan untuk menirukan langit pada malam hari. Dan juga nih, ada banyak kasatria tanah liat di makamnya. Qin Shi Huang berpendapat bahwa jikalau dia mati, maka 6 negara yang ditaklukkannya akan memberontak di alam baka. Dengan demikian, dibuatlah tiruan pasukannya yang dibuat dari tanah liat, agar tidak ada orang yang masuk dan mengganggu tempat peristirahatan sang kaisar. Bahkan makam itu dikubur dan ditumbuhi dengan semak dan pepohonan agar tidak ada orang yang bisa menemukannya. Dan yang paling gila nih teman-teman, untuk memastikan agar tidak ada orang yang menemukan makamnya, para pekerja dipaksa untuk mengurung diri hingga mati bersama sang kaisar di makamnya.
Tidak ada yang tahu soal kematian sang kaisar selain Zhao Gao dan antek-anteknya. Zhao Gao adalah kasim serakah yang sangat dipercayai oleh Qin Shi Huang semasa hidupnya. Dan ketika kaisar wafat, maka seharusnya anak sulungnya yaitu Fu Su yang naik tahta. Tapi Zhao Gao tidak membiarkan hal itu terjadi karena Fu Su ini tahu kebusukan Zhao Gao. Jadi kalau misalnya Fu Su naik tahta, pasti Zhao Gao ini udah dieksekusi mati. Fu Su, anak sulung kaisar, dikenal sebagai orang yang cerdas, tegas, dan juga berintegritas. Nah, karena Zhao Gao ini takut ya kalau Fu Su naik tahta, akhirnya dia bersekongkol dengan Perdana Menteri Li Si untuk memalsukan perintah Kaisar Qin Shi Huang untuk memerintahkan Fu Su bunuh diri. Sebagai gantinya, Zhao Gao menunjuk Pangeran Hu Hai, anak keduanya Kaisar Qin Shi Huang. Dan Hu Hai ini adalah kebalikannya Fu Su, teman-teman. Dia ini tuh nggak punya kemampuan dan juga dia suka main perempuan. Setelah Hu Hai yang naik tahta, kerjaannya hanya mabuk saja dan juga berbuat mesum di istana. Sedangkan urusan pemerintahan semuanya diserahkan kepada Zhao Gao. Zhao Gao pun menjadi orang yang paling berkuasa di kekaisaran itu. Orang-orang yang ingin menemui sang kaisar harus melewatinya terlebih dahulu. Dia memutuskan semua hal di pemerintahan atas nama kaisar. Pada sebuah jamuan makan, Zhao Gao mengundang kaisar dan para menteri. Dia pun membawa seekor rusa di hadapan kaisar. Nah, saat itu Zhao Gao bilang, "Lihatlah kaisar, saya membawa seekor kuda yang sangat indah." Kaisar Hu Hai pun tertawa dan dia bilang, "Tuan penasihat pasti salah. Ini seekor rusa, bukan kuda." Para pejabat lebih memilih untuk diam. Ada yang membenarkan ucapan Zhao Gao dengan menyebut rusa itu adalah kuda. Ada juga yang berteriak lantang menyebut Zhao Gao pembohong. Setelah jamuan makan, Zhao Gao pun membantai semua pejabat yang tidak sependapat dengannya soal rusa tadi. Dan sejak saat itulah lahir peribahasa Cina, yaitu menyebut rusa sebagai kuda. Zhao Gao menindas rakyat dan juga membebankan pajak yang tinggi. Kelaparan terjadi di banyak wilayah. Ladang tak terurus karena banyak pria dikirim untuk kerja paksa, membangun benteng dan istana. Akhirnya bibit-bibit pemberontakan pun muncul di mana-mana. Orang pertama yang memimpin pemberontakan adalah Cheng Sheng dan Wu Guan. Mereka adalah tentara kerajaan yang ditugaskan untuk membantu pertahanan di Yuyang. Karena terjebak hujan deras dan banjir, mereka pun datang terlambat. Nah, hukum yang berlaku di kekaisaran adalah orang yang terlambat maka mereka akan dihukum mati. Nah, karena mereka tahu ya bahwa mereka terlambat dan bakalan dihukum mati, akhirnya mereka ini memberontaklah sekalian. Sementara itu, kondisi di istana makin tidak karuan. Zhao Gao memotong tubuh Perdana Menteri Li Si menjadi 5 bagian. Dia juga membunuh Kaisar Hu Hai dan memberikan tahta kepada Pangeran Ziying. Ziying adalah anaknya Pangeran Fu Su yang dulu dipaksa untuk bunuh diri atas perintah palsu dari Gao Zhao. Nah, Ziying tahu bahwa tidak lama nanti pasti Gao Zhao juga akan membunuhnya. Akhirnya dia pun punya trik untuk menghabisi Zhao Gao. Triknya adalah Ziying ini akan pura-pura sakit dan dia tidak menghadiri penobatannya sebagai kaisar ketiga. Zhao Gao yang marah pun berniat untuk menjemput Ziying di kamar tidurnya. Dan saat dia membalikkan tubuh Ziying, Ziying pun langsung menikamnya dengan sebuah pisau. Dan akhirnya berakhirlah hidup sang pengkhianat itu. Semasa hidup, Qin Shi Huang membayangkan kekuatan dinastinya hingga 10.000 generasi. Tapi setelah dia mati, kekuatan dinastinya tidak sampai 3 tahun. Well, itu dia untuk cerita kali ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram @rita.nurmaliza dan Rita Nurmaliza Official. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye!